Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Maulana. Saya dari Institut Ummul Quran Islami Bogor. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi modal penelitian tindakan kelas ya, PTK dari Kurt Lewin dan Stephen Kemis ya. Nah, di sini PTK merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk perbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan ya. Jadi PTK ini sebetulnya dilakukan ya untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik atau guru. PTK tidak hanya berorientasi pada menemukan masalah, tetapi juga menghasilkan tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan pembelajaran di kelas ya. Jadi tidak hanya menemukan masalah, tapi bagaimana memecahkan ya masalah yang ada di kelas seperti itu, sehingga proses pembelajaran dapat lebih baik seperti itu. Nah, secara historis, konsep PTK ini berkembang dari gagasan Kurt Lewin dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam konteks pendidikan oleh Stephen Kemis bersama koleganya. Nah, kedua model tersebut menjadi rujukan utama dalam melaksanakan PTK di dunia pendidikan ya. Jadi, Kurt Lewin dan Stephen Kemis ini memiliki kontribusi yang besar ya dalam PTK ya. Karena memang mereka berdua ini membuat model ya, model PTK yang dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan PTK di dunia pendidikan. Nah, di sini kita bahas dulu dari model PTK Kurt Lewin ya. Jadi model PTK Kurt Lewin ini merupakan model penelitian tindakan yang pertama kali memperkenalkan konsep action research pada tahun 1940-an. Nah, model ini sebenarnya menekankan bahwa perubahan sosial maupun pendidikan dilakukan melalui proses siklus yang sistematis. Nah, menurut Lewin, penelitian tindakan dilakukan melalui 4 tahapan utama ya, yang berlangsung secara berulang atau disebut dengan siklus. Yaitu pertama adalah siklus perencanaan, lalu kemudian siklus tindakan, dan ketiga observasi, dan yang keempat adalah refleksi. Nah, menurut Lewin, sebenarnya dalam perencanaan itu pertama seorang guru harus mampu mengidentifikasi masalah pembelajaran ya. Kira-kira masalah apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini guru harus bisa mengidentifikasi sebab sebetulnya kan masalah di dalam kelas itu banyak, tetapi mana yang paling urgent, nah itu yang harus dipilih seperti itu. Contoh misalnya kualitas atau nilai ya, nilai peserta didik itu misalkan turun seperti itu, atau misalkan semangat belajar peserta didik itu menurun. Nah, itu juga perlu gitu kan dianalisis dari dua masalah ini mana yang lebih urgent seperti itu. Yang kedua, menentukan tujuan perbaikan. Kedua ini tujuannya untuk apa? Apakah untuk meningkatkan hasil pembelajaran atau menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik seperti itu. Nah, selanjutnya menyusun skenario pembelajaran ya. Dan yang keempat, menyiapkan instrumen observasi. Nah, pada konteks pelaksanaan, maka seorang guru perlu melakukan atau melaksanakan strategi pembelajaran ya. Yang kedua, menggunakan media atau metode baru seperti itu. Nah, metode barunya ini dari mana? Ya dari hasil dari identifikasi masalah itu gitu ya. Nah, strategi pembelajaran juga perlu disusun seperti itu. Nah, selanjutnya dilakukan observasi, yaitu mengamati perilaku siswa, dan yang kedua mencatat perubahan selama pembelajaran, dan yang ketiga mendokumentasikan hasil belajar. Jadi selama proses pelaksanaan itu ya, guru perlu mengamati perilaku siswa, ada perubahan apa. Lalu kemudian setiap kali perilaku siswa itu terjadi, itu guru mencatat ya perubahan selama pembelajaran ya. Perilaku siswa ini perubahannya apa saja gitu ya ketika guru sedang atau melakukan PTK ya.
Nah, jadi setiap perubahan itu dicatat ya, lalu kemudian didokumentasikan ya, hasil belajar tersebut. Nah, selanjutnya adalah kegiatan atau siklus refleksi. Kegiatan refleksi, maaf. Nah, pada tahap refleksi ini yaitu menganalisis keberhasilan tindakan ya. Jadi tindakan yang kita lakukan, yang guru lakukan itu sudah betul atau belum, gitu, sudah tepat atau belum. Lalu yang kedua, mengidentifikasi hambatan. Kira-kira ada hambatan apa selama proses PTK dilakukan ya. Lalu kemudian menentukan perbaikan untuk siklus berikutnya. Nah, ini Kurt Lewin ya, model Kurt Lewin. Jadi kita berangkat dari planning sini ya, dari planning tadi mengidentifikasikan masalah, terus kemudian merumuskan strategi dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika tahap acting ya, melakukan tadi, nah ini harus kita catat gitu ya. Pencatatan itu masuk dalam tahap observasi ya, nanti didokumentasikan hasil belajarnya. Lalu kemudian pada setelah observasi dilakukan, maka masuk pada tahap reflecting ya, yaitu merefleksi. Nah, kalau misalkan sekiranya ini masih belum cukup, masih dianggap masih kurang, maka kita ulang ke siklus yang kedua ya, yaitu membuat perencanaan lagi, lalu acting lagi, perlakuan lagi, lalu observasi dan reflecting terus gitu seperti ini sampai dirasa masalah yang apa namanya yang sedang kita hadapi dalam pembelajaran kelas itu ya bisa terselesaikan seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada model PTK Stephen Kemis ya, yaitu model yang dikembangkan oleh Stephen Kemis dan Robin M. Taggart ya, merupakan penyempurnaan dari model Kurt Lewin ya. Nah, model ini menempatkan refleksi sebagai inti dari perubahan pembelajaran dan dilakukan secara kolaboratif antara guru, peneliti atau pihak lainnya. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut ya. Pertama, yaitu tentu saja seperti tadi melakukan perencanaan ya. Yang kedua melakukan tindakan dan observasi seperti tadi. Jadi ketika tahap tindakan itu kita gunakan apa namanya metode ya, metode yang baru atau pendekatan yang baru. Dan pada tahap observasi itu ya sama kita catat ya setiap temuan-temuan yang kita temukan. Nah, terus kemudian yaitu tahap refleksi ya, menganalisis kira-kira bagaimana hasilnya dan ada hambatan apa saja. Nah, selanjutnya jika misalkan perlu dilakukan PTK lagi, maka dilakukan refleksi ulang, lalu kemudian refleksi rencana, lalu kemudian dilakukan siklus berikutnya seperti itu. Nah, ini sebetulnya mirip ya, mirip dengan yang tadi Kurt Lewin ya. Cuman ini versi pengembangannya yang sudah dikembangkan oleh Stephen Kemis seperti itu. Nah, ini apa gagasan ya atau konsep PTK yang dicanangkan oleh Stephen Kemis. Jadi kita berangkat dari sini ya. Pertama adalah identify research problem. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu masalah apa yang ada di dalam kelas gitu ya. Misalkan seperti tadi hasil belajar atau semangat peserta didik yang menurun ya, sehingga perlu dilakukan PTK seperti itu. Nah, selanjutnya setelah diidentifikasi maka kita lakukan perencanaan di sini. Kita lakukan perencanaan ya. Terus kemudian pada tahap selanjutnya kita lakukan action ya. Setelah kita lakukan perencanaan, kira-kira pendekatannya seperti apa yang perlu kita lakukan nanti gitu ya untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kelas. Nah, maka diejawantahkan pada tahap action ini. Selanjutnya setelah pada tahap action ini, maka kita masuk kepada tahap apa yang ketiga ya. Yang ketiga itu ini dua. Yang ketiga mana ini? Nah, ini yang ketiga ini ya, yaitu observasi seperti itu.
Nah, ini kemudian pada tahap refleksi ya, guru ini merefleksikan proses pembelajarannya ya, menganalisis hambatan-hambatan apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini perlu dilakukan. Nah, kemudian kalau misalkan dikira masih kurang, maka dilakukan perencanaan lagi seperti itu sampai kemudian pada tahap siklus yang kedua ya, di siklus kedua lalu dilakukan action dan selanjutnya dilakukan observasi dan selanjutnya juga dilakukan refleksi terus seperti ini sampai kemudian dirasa masalah yang sedang dihadapi oleh guru ya melalui PTK itu ya dapat terselesaikan seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Sebetulnya kalau misalkan berbicara mana yang lebih simpel ya, nah ini model Kurt Lewin ini yang sering digunakan ya, yang sering digunakan untuk melakukan PTK ya. Jadi bisa dipilih sebetulnya mana yang lebih cocok ya, apakah model menurut Kurt Lewin atau Stephen Kemis seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.